warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Khalila Fauzia dari kelas 9 Tolha Bikubadillah. Kali ini saya akan mempresentasikan novel yang berjudul Dikta dan Hukum. Selamat menikmati. Baik, yang pertama di sini terdapat identitas pada buku novel Dikta dan Hukum. Yang pertama, penerbitnya Asoka Aksara X Logo. Lalu nama penulisnya Dia Anfara Afifa, dan tahun terbitnya cetakan ke-10 November tahun 2021. Lalu ISBN-nya 9786233100137. Lalu tebal bukunya 13 x 19 cm, dan yang terakhir jumlah halaman pada buku novel Dikta dan Hukum ini 388 halaman. Selanjutnya, terdapat biografi pengarang pada novel Dikta dan Hukum. Dia Anfara Afifa adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Dia Anfara Afifa ini lahir pada tahun 2000 di Curug Bengkulu. Dia Anfara Afifa sekarang menetap di Bogor dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Bandung dalam program studi hukum keluarga. Dia Anfara Afifa ini sangat berminat di bidang olahraga dan menulis, sehingga dalam menyalurkan hobi menulisnya, Dia Anfara Afifa ini banyak mempublikasikan hobinya itu atau buatannya itu di media sosial Twitter dalam bentuk AU. Sehingga saat ini Dia Anfara Afifa sudah berhasil menamatkan 5 ceritanya di Twitter dan akan terus bertambah seiring waktu. Selanjutnya terdapat sinopsis pada novel Dikta dan Hukum. Jadi, sinopsis pada novel Dikta dan Hukum ini menceritakan tentang seorang mahasiswa semester akhir jurusan hukum yang bernama Dikta. Dikta digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita karena memiliki karakter rajin, baik, penyayang, kaya, dan ganteng pula. Sedangkan Nadira adalah anak SMA yang menepati kelas 12 dan memiliki karakter pemalas, sering mengeluh, dan banyak mau. Sangat berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta yang rajin dan disiplin. Ternyata sosok sempurnanya seorang Dikta ini sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA, yaitu Nadira. Nadira yang banyak menganggap berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta. Meski mereka seperti langit dan bumi, Nadira dan Dikta ini merupakan teman kecil yang sangat akrab dan dipertemukan kembali saat mereka dewasa. Nah, Nadira dan Dikta ini dipertemukan saat mereka dewasa dengan sebuah perjodohan, di mana kedua orang tuanya menjodohkan mereka berdua. Sebelum ayah Dikta meninggal, ayah Dikta sudah menjodohkan mereka berdua, namun keduanya menentang. Tidak karena Dikta tidak menyukai Nadira, Nadira tidak menyukai Dikta. Namun seiring berjalannya waktu, sifat kebaperan Nadira terhadap apa yang diperlakukan oleh Dikta terhadap Nadira, di mana Nadira saat itu sudah mulai menumbuhkan rasa kepada Dikta. Namun diyakini bahwa Dikta sudah mulai menumbuhkan rasa kepada Nadira saat perjodohan itu dimulai. Tanpa disadari, Nadira saat itu sudah membuka hatinya untuk Dikta. Saat Dikta dan Nadira sudah mulai menumbuhkan rasa satu sama lain, mulai menyukai satu sama lain, dan ingin mengungkapkan satu sama lain, di situ munculnya penghalang yang membuat mereka tidak direstui oleh alam semesta, di mana penyakit Dikta yang selama ini Dikta sembunyikan. Dikta mengalami gagal ginjal sehingga ia tidak memiliki waktu banyak untuk bertahan hidup. Dikta telah mengalami penyakit ini sejak kecil dan harus rutin cuci darah. Dikta selama ini selalu sabar melawan penyakitnya tanpa merepotkan orang lain. Bahkan Dikta sudah lama mendam penyakit ini dari teman-temannya dan juga Nadira. Bukan karena apa, Dikta memiliki prinsip ia ingin membahagiakan orang tersayang di sekitarnya dan tidak ingin merepotkan orang di sekitarnya. Sehingga akhirnya Dikta memutuskan untuk membuat wishlist apa saja hal yang ia lakukan bersama Nadira dan teman-temannya
sebelum ia benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Selanjutnya, terdapat unsur intrinsik pada novel Dikta dan Hukum. Di sini temanya tentang kisah remaja yang dibalut asmara percintaan. Dan tokoh dan wataknya, Dikta cerdas, disiplin, tidak pasrah dalam keadaan, cool, serius, baik hati, pekerja keras, dan perhatian. Nadira sering mengeluh, sering tidak mengerjakan tugas, ceroboh, murid cuek, tidak peduli dengan pendidikan, sedikit keras kepala, dan terkenal juga banyak mau. Seno memiliki peran sebagai pacar Nadira, memiliki sifat baik sama seperti Dikta. Sena, tokoh anak kecil yang memiliki peran penting dalam novel ini, meskipun hanya pemeran pendukung, tetapi mampu untuk memberikan kesan yang kuat dalam salah satu adegan. Atuy memiliki peran sebagai teman Dikta, memiliki watak jenaka dan nyeleneh. Lalu Jordi memiliki peran cukup penting sebagai teman yang pertama tahu kondisi dan penyakit Dikta. Jevan memiliki peran sebagai teman Dikta yang memiliki sifat tenang dan dewasa di antara teman-teman Dikta lainnya. Begitupun dengan Theo, sama seperti Jevan. Alurnya, alur maju dan alur mundur. Lalu, sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga, kutipan teksnya, lo cantik Nat, ulang Dikta singkat. Nadira sama sekali tidak menemukan sorak keisengan dari mata laki-laki itu. Dia berusaha menyadarkan diri agar tidak mati kutu lagi di depan Dikta. Selanjutnya, latar pada novel Dikta dan Hukum terdapat tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat, di sini Nadira keluar dari mobil setelah mengangguk kaku, perlahan mobil Dikta meninggalkan rumahnya. Latar waktu, bila saja Seno tidak mengajaknya jogging pagi ini, sudah dipastikan dia tidak akan membersihkan wajah sampai azan maghrib berkumandang. Lalu latar suasana, oke, gue nggak akan hubungin lo lagi, gue nggak akan minta bantuan lo lagi, gue nggak akan ke rumah lo lagi, dan gue harap lo juga nggak usah ke rumah gue lagi. Kalau perlu nggak usah perlihatkan muka lo di depan gue lagi. Nadira menarik napas lalu menyeka air matanya dengan punggung tangan. Lalu amanat yang dapat saya ambil dari novel Dikta dan Hukum ini mengajarkan saya untuk tidak menyepelekan sesuatu. Dengan membaca buku ini, saya menjadi lebih banyak bersyukur karena masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sampai saat ini, dan juga mengajarkan kita arti dari sebuah keluarga dan juga persahabatan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya, alur cerita ini mudah untuk ditebak, dan kejadian apa yang akan terjadi di adegan selanjutnya juga mudah ditebak. Salah satu adegan ketika Dikta yang terlalu berlebihan yaitu meminta maaf di depan pintu kamarnya Nadira. Ada baiknya Dikta punya cara lain untuk meminta maaf tanpa harus mendramatistis cerita, karena pada dasarnya pembaca sudah mengetahui letak ketragisan hidup si Dikta. Narasi di sini sedikit membosankan karena terdapat banyak kata berulang seperti kata netra yang masih sering ditemukan. Selain itu, masih terdapat bahasa kasar yang mungkin bertujuan untuk menggambarkan pergaulan antara laki-laki. Namun hal ini ada baiknya dihilangkan saja karena tidak ada pengaruh baiknya. Novel ini juga terdiri dari 23 bagian, namun ada beberapa bagian yang terlalu singkat. Hal ini terdapat pada bab 2 yang hanya terdiri dari 4 halaman atau 2 lembar saja. Ada beberapa bahasa yang sulit untuk dipahami seperti tokoh Atuy yang memakai bahasa Sunda halus. Selanjutnya, kelebihan pada novel Dikta dan Hukum ini memiliki sampul buku yang sangat indah, pemilihan gradasi warna yang sangat cocok dan enak dipandang, penggambaran karakter yang tepat sehingga pembaca dapat merasakan suasana karakter fisik yang ada menjadi terasa, nyata, dan hidup. Tidak hanya karakter Dikta dan Nadira saja bisa menghidupkan suasana dalam novel ini, tetapi karakter lainnya juga seperti sahabat-sahabat Dikta dan Nadira
Alur ceritanya juga menarik untuk diikuti karena pada jalan ceritanya tidak mudah untuk ditebak sehingga membuat penasaran para pembacanya. Persahabatan antara Dikta dan teman-temannya patut untuk ditiru, mengajarkan kita bahwa takdir sudah berada di tangan Tuhan dan tidak bisa dihindari. Mengangkat isu kesehatan yang mungkin sekarang memang banyak dihiraukan oleh anak-anak muda dan pelajaran kehidupan lainnya seperti keluarga dan persahabatan. Novel ini juga menyisipkan banyak amanat dari kisah para tokoh seperti sifat pantang menyerah yang bisa membaca tirukan dari sosok seorang Dikta, kemudian dari sifat ceria yang bisa membaca tirukan dari sosok seorang Nadira. Baik, terima kasih Miss dan teman-teman. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.